Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Dina Kamil dari kelompok 3 akan melakukan skill lab Patient Education in Drug Administration, yang dimana pada edukasi pemberian obat kepada pasien. Hal pertama yang akan dilakukan adalah persiapan yang terdiri dari yang pertama itu mengambil obat yang akan diberikan, lalu selanjutnya ada menjelaskan tujuan masing-masing obat kepada pasien, apakah antibiotik ataupun sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada menjelaskan aturan pemberian tiap obat yang akan diberikan, apakah obat tersebut dikonsumsi sebelum atau sesudah makan dan berapa jumlah yang harus diminum perharinya. Lalu yang terakhir ada mengingatkan kepada pasien untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk sebelum menggunakan obat. Yang pertama, saya akan prosedur pemberian obat oral tablet, yang dimana setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis Bapak, saya mendiagnosis adanya gangguan di telinga Bapak, yaitu infeksi pada telinga Bapak, yang dimana selanjutnya saya akan memberikan beberapa obat kepada Bapak, dimana obat yang pertamanya itu dia ada paracetamol, yang dimana dia dimakannya 3 kali sehari ya Pak, diminumnya 3 kali sehari setelah makan. Kemudian ada obat tetes telinga, yaitu 3 kali 1 tetes ya Pak. Setiap Bapak mengkonsumsi obat ini harap melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Untuk pemakaian obat minum dikonsumsinya setelah makan ya Pak. Lalu Bapak tidak bisa makan obat tablet ya Pak. Untuk obat ini tidak bisa dipecah atau digerus ya Pak, karena dapat menyebabkan kesalahan pada dosis obat, sehingga nantinya akan mengalami iritasi di saluran cerna Bapak, yang dimana atau adanya juga kerusakan obat dalam pH yang tidak sesuai Pak. Lalu selanjutnya jika Bapak merasa mual saat mengkonsumsi obat, Bapak bisa berhenti dulu dalam beberapa menit, lalu bisa diminum kembali. Selanjutnya baik Pak, setelah saya periksa dan saya anamnesis, anak Bapak mengalami kejang, demam, tetapi saat ini sudah mengalami perbaikan ya Pak. Sekarang boleh pulang dan saya akan memberikan beberapa resep obat. Yang pertama ada paracetamol sirup, yang dimana ini masih sirup yang kering Pak, diberikannya setiap demam 3 kali sehari ya Pak, dalam sendok makan. Lalu ini adalah 125 mg, yang dimana dikonsumsinya itu dia sesudah makan ya Pak. Lalu di rumah Bapak juga persiapan akan kami sediakan untuk obat anti kejangnya ya Pak. Modelnya itu dia Rector Cup, yang dimana jika kejang bisa dimasukkan melalui anus ya Pak. Dan pastikan setiap memberikan obat kepada anak Bapak selalu mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak, sebelum dan sesudah memberikannya. Baik, untuk selanjutnya ada prosedur pemberian obat oral sirup kering, yang dimana ada obatnya. Lalu yang pertama buka tutup botol obat, kemudian memasukkan 60 ml air mineral atau air yang sudah matang. Lalu dimasukkan air ini ke dalam botol ini banyak 60 ml, lalu tutup kembali. Kemudian obat ini dikocok. Pastikan sebelum obat ini dikonsumsi selalu dikocok terlebih dahulu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya ada prosedur pemberian obat tablet sublingual,
yang dimana baik Pak, setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada Bapak, Bapak ini ada keluhan nyeri dada ya Pak. Sudah beberapa hari lalu terus-terusan, yang dimana dari pemeriksaan tersebut saya mendiagnosis Bapak adanya gangguan jantung namanya amina pectoris ya Pak. Untuk menghilangkan keluhan tersebut, saya akan memberikan obat kepada Bapak. Obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan ya Pak. Cara pemberiannya ini, tablet sublingual ini diletakkan di bawah lidah Bapak. Lalu jangan mengkonsumsi air sambil minum atau mengunyah obat, hanya diletakkan di bawah lidah. Baik, untuk selanjutnya prosedur pemberian obat inhalasi, yang dimana saya telah mendiagnosis Bapak memiliki penyakit asma ya Pak. Jadi oleh karena itu saya akan memberikan beberapa obat kepada Bapak. Yang pertama ada obat Ventolin inhaler atau aerosol, yang dimana si obat ini untuk mengurangi sesak napas Bapak, diberikannya yaitu 2 kali hisap setiap Bapak mengalami sesak ya Pak. Untuk mengurangi rasa tersumbat pada hidung Bapak, saya juga memberikan obat tetes hidung, yang dimana diberikannya itu 3 kali 1 tetes di setiap lubang hidung ya Pak. Untuk prosedur Ventolin inhaler ini, yang pertama, Bapak batuk terlebih dahulu untuk mengeluarkan dahak sebanyak mungkin terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kocok aerosol sebelum digunakan ya Pak. Kemudian setelah itu pegang aerosol sesuai petunjuk dari pabrik pembuat, yang dimana nanti selanjutnya buang napas Bapak perlahan-lahan untuk mengosongkan paru-paru. Kemudian tempatkan si aerosol ini di bibir, menempelnya itu pada mouthpiece Bapak ya Pak. Selanjutnya tarik napas dalam melalui mulut Bapak, dan sekaligus menekan dari bul aerosol ini ya Pak. Kemudian tahan napas selama 3-4 detik dengan inspirasi penuh ya Pak. Lalu kemudian buang napas perlahan melalui hidung Bapak, yang dimana terakhirnya itu tunggu setengah menit hingga 1 menit untuk penghirupan berikutnya ya Pak. Baik, untuk selanjutnya prosedur pemberian obat tetes hidung, yang dimana yang pertama itu Bapak menyediakan tisu untuk membersihkan tetesannya Pak. Lalu kemudian yang kedua itu tiup hidung, bagian hidung harus dibersihkan dahulu ya Pak sebelum tetes hidungnya diberikan. Kemudian saya berikan contoh ya Pak. Posisikan kepala dalam hiperektensi, yang dimana di bagian tengkuk ada yang mengganjalnya. Lalu kemudian teteskan sesuai dengan dosisnya ya Pak. Dan hindari menyentuh lubang hidung bagian luar dengan dropper atau pipet karena dapat menyebabkan bersin ya Pak. Selanjutnya tunggu 1-2 menit sampai obatnya itu meresap di hidung. Lalu setelah itu tutup kembali obat tetes yang telah digunakan. Baik, setelah saya melakukan anamnesis, jadi Bapak itu mengalami konjungtivitis akut ya Pak, yang dimana nanti saya akan memberikan obat tetes mata kepada Bapak, karena mengalami kemerahan pada kedua mata Bapak, yang dimana obat tetes ini diberikannya itu 3 kali sehari ya Pak, 3 kali 1 tetes, yang dimana prosedur pemberian obat tetes itu saya akan mencotokkannya kepada boneka ini ya Pak, biar Bapak terbayang. Jadi yang pertama itu nanti Bapak berbaring atau duduk sambil menengadahkan kepala Bapak. Kemudian bersihkan dulu bagian setiap mata Bapak dekat kelopak mata Bapak, menggunakan kapas ya Pak, tapi kapasnya itu sudah dibasahi oleh air hangat ya Pak. Kemudian buka tutup obat tetes mata. Obat tetes mata ini nantinya didekatkan ke mata ya Pak. Jangan sampai menyentuh kelopak mata Bapak atau bulu mata Bapak.
Lalu selanjutnya tarik konjungtif bagian bawah Bapak, sehingga nanti diteteskan di bagian tengah konjungtif, tapi si obat ini jangan mengenai bagian kornea Bapak ya Pak, karena dapat mengganggu jaringan di sekitar kornea Bapak. Untuk yang terakhir nantinya itu pejamkan mata Bapak selama 1 menit, agar si obatnya ini meresap ya Pak. Baik, untuk selanjutnya prosedur pemberian obat rektal atau anus, yang dimana untuk pemakaian obat melalui anus ini, nanti pastikan Bapak sudah BAB ya Pak. Sebelum memakaikan obat ini, nantinya sesudah atau sebelumnya, Bapak selalu mencuci tangan ya Pak, kemudian menggunakan sarung tangan Pak agar tidak terkontaminasi, yang dimana nanti Bapak berbaring miring ke kiri untuk bernapasnya itu lewat mulut ya Pak, agar Bapak itu tenang. Kemudian buka segel penutup rektal tube ini Pak, kemudian nantinya lumuri dulu bagian luar pipa aplikatornya Pak dengan krim atau cairan rektal tube-nya Pak, untuk memasukkan pipa aplikatornya ini ke dalam anus Bapak. Untuk di bawah 3 tahun memasukkannya ini hanya setengah panjang dari pipa ininya Pak. Kemudian pencet rektal tube ini agar keluar ya Pak cairannya ini. Kemudian setelah keluar, Bapak nanti tetap berbaring ya Pak beberapa menit setelah menggunakan rektal tube-nya ini selama 20 menit ya Pak. Baik, ada juga penggunaan rektal suppositor dengan bantuan, yang dimana nantinya itu ajukan pasien untuk berbaring miring ke kiri dan bernapas melalui mulut untuk mengendurkan sphincternya Pak. Lalu kemudian lepaskan pembungkus dari suppositoria dan atau buka penutup tabung rektal ini. Kemudian memasukkan suppositoria dengan hati-hati di luar internal sphincter. Lalu kemudian yang terakhirnya itu meminta pasien tetap miring selama 20 menit setelah pemasangan suppositoria ini ya Pak. Baik, ada juga penggunaan rektal suppositor tanpa bantuan, yang dimana pertamanya itu mencuci tangan sebelum memasukkan suppositoria. Kemudian lepaskan pembungkus dari suppositoria. Kemudian berjongkok atau berbaring miring dengan satu kaki lurus dan kaki lainnya ditekuk ya Pak. Kemudian mendorong suppositoria dengan lembut ke dalam anus Bapak ya Pak. Dorong cukup jauh agar tidak keluar kembali. Kemudian tekukan kaki dan duduk selama beberapa menit ya Pak. Cegah buang air besar setidaknya selama 1 jam ya Pak, kecuali yang dimasukkannya adalah obat pencahar. Lalu setelah itu cuci kembali tangan Bapak ya Pak agar steril. Baik, untuk selanjutnya pemberian obat vagina suppositoria, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pemberian obat kepada ibu yang mengalami infeksi vagina ya Bu, dengan memberikan metronidazole vagina tab selama 1 kali sehari ya Bu. Untuk dipakainya itu setiap malam hari ya Bu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ibu mencuci tangan terlebih dahulu dengan air sabun, lalu keringkan ya Bu. Untuk selanjutnya buka bungkus ovula, ambil ovula dari tempat penyimpanan. Lalu jika ovula melunak, taruh di dalam air dingin atau memasukkannya dulu ke dalam lemari pendingin ya Bu, selama 30 menit Bu, supaya mengeras kembali. Lalu setelah keras, ibu duduk dengan satu tangan kiri menopang berat tubuh ibu.
Kemudian kedua kaki ibu ditekuk dengan posisi terbuka ya Bu, untuk mempermudah penggunaan ovula ini. Kemudian tangan kanan memegang ovula ya Bu yang sudah terbuka, yang dimana nanti ujung lancipnya ini terarah ke arah vagina ya Bu. Lalu selanjutnya ibu memasukkan ujung lancip ke arah vagina ini, mendorongnya itu dengan jari telunjuk ya Bu, memasukkan si ovula ini, memasukkannya itu sedalam telunjuk ya Bu. Untuk selanjutnya nanti rapatkan kedua kaki ibu untuk beberapa detik Bu, tetap duduk sekitar 5 menit untuk mencegah si ovula ini keluar kembali Bu. Dan setelah selesai nanti ibu mencuci tangan dengan sabun untuk membersihkan obat yang mungkin menempel ya Bu. Setelah saya menjelaskan prosedur pemberian obat kepada pasien, jadi kita harus menjelaskan kepada pasien apakah pasien mengerti atau tidak. Kemudian tanyakan apa yang tidak mengerti oleh pasien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.